Apa yang bisa kita bahas malam ini, guys? Kira-kira ya. Halo, satu penonton. Wow, sudah 6 penonton. Beri saya pertanyaan untuk kita diskusikan. Guys, oh iya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Subscribe, bantu channel saya untuk bisa 1000 subscriber di tahun ini. Untuk ke depan buat teman-teman yang mungkin baru nonton video ini, di channel ini nanti kita akan lebih banyak ngebahas tentang judol karena luar biasa sekali, terutama generasi muda seperti kita ini banyak yang terjerat judi online. Aduh, info loker lagi nih. Lokasi mana nih, Bang? Ya, banyak sekali orang-orang yang terjerumus bermain judi online. Gitar HP ini jadi goyang masuk reels dari orang nih. Sebentar ya guys, Bekasi Masku. Aduh, kita dekat, lumayan dekat kok. Lumayan dekat ya guys ya. Mungkin untuk nge-DM nanti follow aja Instagram ya, Instagram. Nanti kita bagi-bagi loker lewat Instagram aja. Karena di sini kan nggak bisa chatan kan. Ya, balik lagi ke topik kita. Ya, sebenarnya sama aja, Bang. Bang Supriyadi Ayong. Judul. Orang-orang juga kan banyak yang deposit pertama karena promosi dari admin-admin judulnya, entah itu lewat sosial medianya ataupun si admin ini ngechat lewat WhatsApp gitu kan, menawarkan situs yang konon katanya gacor. Ya padahal nggak mungkin kan, bandar ngebuat situs atau website juga tentunya mereka nyari pemasukan lewat situ. Intinya nggak ada, kita udah keliling ke berbagai kota yang ada di Indonesia, nggak ada satupun cerita orang yang main judol itu hidupnya baik-baik aja. Pasti porak-poranda lah, utang di mana-mana. Nggak sedikit kasus juga pasangan suami istri berpisah, dan nggak sedikit juga ternyata yang sampai mengakhiri hidup karena punya banyak hutang tentunya. Buat teman-teman yang belum pernah, jangan pernah mencoba, karena jujur untuk lepas dari jeratan judi online juga luar biasa susah. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur, mari hidup yang nyaman, gak usah ngejar kekalahan, gak usah ada dalam pikirannya untuk balikin kekalahan baru bisa berhenti, karena semakin dikejar gak akan bisa. Semakin dikejar justru akan semakin lebih hancur lagi. Seperti itu teman-teman ya, jadi jangan lupa ya untuk di subscribe dulu channel ini, bantu saya untuk bisa 1000 subscriber di tahun 2026 ini, karena ke depan saya lebih aktif lagi ngupload video-video yang berkaitan dengan judi online tentunya, entah itu cerita dari orang-orang yang kita temuin saat kita wawancara ataupun entah pengalaman pribadi saya juga nanti, karena saya juga dulu jujur pernah main judi online juga. Subscribe ya, subscribe, like juga sih kalau bisa mah. Ini teman-teman jam segini pada ngapain nih, belum tidur? Aduh, tinggal utangnya bang sekarang judul. Ya nggak apa-apa bang, kalau emang udah berhenti, percaya aja ada Tuhan tuh punya caranya sendiri untuk balikin kekalahan itu. Intinya jangan jangan pernah kepikiran buat bayar utang itu berharap dari kemenangan dulu, karena itu nggak akan bisa. Aku dulu juga utangnya ya memang butuh waktu beberapa bulan ya, bahkan sampai bertahun untuk kita bisa recovery gitu.
dari kekalahan-kekalahan kita, utang kita yang ada di mana-mana dengan nominal yang tidak sedikit. Tapi alhamdulillah karena sudah berhenti bermain judi online ya bisa. Intinya kita harus terima dulu konsekuensi dari perbuatan kita yang tidak baik seperti judol ini. Tapi bisa kok bang. Intinya nggak usah berharap bayar utang lewat kemenangan judol karena itu yang nggak akan bisa. Kalau udah berhenti dan terbuka sama orang-orang yang pernah kita pinjam uangnya ya tenang, lebih tenang gitu daripada harus bohong besok 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 padahal pekerjaan belum ada, uang belum ada, ya itu akan menambah masalah sih. Intinya terbuka itu aja. Dan itu satu lagi, kemarin aku di DM oleh seseorang yang saat ini masih membangga-banggakan konon katanya bahwa dia itu masih lebih banyak menangnya daripada kalah. Padahal ya baru main gitu, baru beberapa kali deposit dan kemenangannya juga belum menyentuh ratusan bahkan puluhan juta pun belum gitu. Lantas apa yang bisa dibanggakan sebenarnya? Nggak ada pola-polaan kan, kita tahu bandar itu pola-pola apa ya bahasanya tuh lupa lagi. hmm, RT RTP RTP apa ya bahasanya, kalau game ini lagi gacor di jam segini itu nggak ada sama sekali, itu penipuan. Dia ngebanggain kalau saat ini masih lebih dominan. Nah itu benar, RTP itu nggak ada bang, sumpah nggak ada. Itu nggak benar semua tuh, kita apa ya kayak diiming-imingi aja lewat RTP itu padahal nggak nggak ada sama sekali. Ya dia ngebanggain gitu kalau masih dominan padahal mainnya deponya baru beberapa kali dan belum menyentuh angka deposit yang jutaan, masih puluhan gitu, puluhan ribu aja udah bangga. Ayolah belajar, lihat orang-orang terdahulu yang hidupnya hancur karena judol. Nggak ada satupun cerita hidup baik-baik aja karena judol. Hmm, 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 hmm. Buat teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin boleh langsung tanyakan aja. Kita diskusikan di sini guys. Dulu main judi tuh kelihatan ngumpulnya. Maksudnya gimana nih bang? Dulu main judi tuh kelihatan ngumpulnya. Ngumpul bersama teman-teman apa gimana nih maksudnya? Ya perlu diakuin juga sih sebenarnya orang-orang yang main judi itu emang royal gitu kan. Ya karena balik lagi kita dapat duit tuh kayak saat lagi gacor-gacornya ya mudah, emang gampang. Jadi untuk ngeluarin duit juga ya suka-suka kita gitu. Dan satu juga bahwa saat kita bermain judi online kita tidak bisa menghargai nilai nilai dari uang itu sendiri gitu. Dulu saya deposit jutaan jutaan tuh kayak puluhan ribu dan sekarang ternyata puluhan ribu itu bener-bener berharga gitu. 30.000 udah bisa beli nasi padang kan. Oh iya benar, karena dulu konvensional ya, orang-orang secara langsung. Sekarang kan judol bang, judi online, jadi kita nggak ada yang tahu tuh rebahan di kamar ngakses judi online, masuk kamar mandi berak ngakses judi online, jadi ya emang susah digerbaknya juga. Tapi
Ya dari pemerintah juga khususnya Komdigi ya sudah melakukan segala upaya sih kayak pemblokiran website dan lain sebagainya, tapi teman-teman juga pastinya tahu kalau kita ya bandar tuh punya 1.000 cara lagi buat entah itu buat situs baru, website baru gitu. Kalau teman-teman pernah kan, kita tinggal chat aja, live chat gitu, minta website yang lain atau link yang lain, kita bisa ngakses. Sebenarnya ya nggak usah berharap ke situnya, perbaiki diri kita sendiri aja gitu, pola pikir kita aja yang konvensional nih, yang kayak dulu kita tetap-tetapan langsung dengan lawan main kita, kita masih bisa dikibulin gitu, diakal-akalin. Apalagi ini orang yang kita nggak tahu sama sekali siapa di balik sistem ini. Teman-teman suka nggak kalau ibaratnya satu aja lawan main itu kedapatan bohong? Tentunya enggak kan. Lah kok ini judul yang udah jelas bukan permainan tapi murni penipuan, kita senang gitu, deposit terus deposit, padahal ini jelas-jelas penipuan gitu. Kita dikibulin gitu ya, secara nggak langsung kan kita senang. Oh iya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys, bantu saya untuk eh mencapai target 1.000 saja subscriber di tahun 2026. Ya buat teman-teman juga, karena nanti akan lebih banyak lagi saya ngupload konten-konten yang berkaitan dengan judi online. Ya harapannya bukan untuk teman-teman sendiri, tapi teman-teman juga bisa menyampaikan ke orang-orang terdekatnya untuk tidak sama sekali mengenal judol, khususnya judol ya. Karena kalau judi yang konvensional kayaknya udah, bukan nggak ada sih, tapi ya 10 atau 15% lah dibanding yang sekarang itu judi online. Slot di khususnya slot sih yang daya rusaknya luar biasa. Saya pribadi mengatakan demikian karena ya cuma di slot loh kita bisa dapat kali sampai 1.000 kali lipat dari deposit kita. Sebenarnya turun kali 100 kali 1.000 kan, itu luar biasa. Dan penasaran gitu, kita dapat scatter sekali kan isinya masih belum jelas ada berapa, entah itu zong ataupun justru puluhan kali lipat, ribuan bahkan kali lipat. Nah sementara kalau permainan yang lain ibaratnya togel ataupun roulette dan lain sebagainya, kita beli 10.000, contohnya roulette nih, aku dulu kan roulette beli 10.000 ya udah jelas dapatnya 360.000 gitu. Sementara slot kita beli dapat scatter sekali itu belum jelas angka kemenangan atau kekalahan kita tuh berapa jadinya nanti, karena nggak ada kegiatan bang. Ya perlu diakuin juga sih kalau ibaratnya kita saat nggak tahu mau ngapain, iseng-iseng, awalnya iseng-iseng. Ya untuk itulah sebenarnya kita, ya buat teman-teman yang lagi di fase untuk berhenti dari judol sih sebenarnya kalau bisa ya untuk tidak dulu pakai banking lah atau dompet digital kayak Dana, GoPay, Oppo dan lain sebagainya, dan lebih produktif lagi gitu. Apalagi sekarang kan lagi ngetrennya untuk ngelakuin hal-hal yang memang produktif kayak lari kek atau apa, intinya jangan merenung aja di, aduh gimana ya ngejelasinnya, nyari-nyari aja kerjaan gitu, nyabut rumput kayak di halaman rumah. Karena jujur emang luar biasa susah sekali, aku pun pribadi ya 2-3 tahun nyoba tuh tapi gagal terus, udah nggak pakai HP sama sekali selama berbulan-bulan, tapi balik lagi gitu kalau punya duit. Jadi sebenarnya aku bisa dibilang berhenti tuh bukan ini ya, bukan karena inisiatif, tapi memang saat itu keadaan yang memaksa untuk berhenti. Sudah nggak punya apa-apa lagi, baru benar-benar bisa berhenti dan sadar, alhamdulillah ya. Aku main judi online 7 tahun loh teman-teman. Dari dulu belum ada slot, kita mainnya masih parli, parli doang tuh.
Kalau teman-teman tahu, parlay, roulette, poker, main-main kartu, ya seperti itulah game-game dulu. Slot ini kan lahir di tahun 2020-an awal atau 2019 akhir gitu ya. Iya benar sekali Bang. Neam Near Nirmatur Nirnatur, mati akal sehat karena nggak ada kegiatan. Ya buat teman-teman ayolah evaluasi diri gitu, ngelihat aja orang-orang seangkatan kita yang udah punya tabungan, tapi kita orang-orang yang main judi online justru punya banyak hutang sebaliknya loh. Kalau kita belum bisa ngebahagiain orang tua dan orang-orang terdekat kita, ya paling tidak jangan direpotin, jangan bikin masalah, dan jangan ngebuat mereka juga ikut terdampak. Kita bukan cuma kita sebagai pemainnya doang yang rugi guys, orang-orang terdekat kita juga akan kena dampak, sumpah. Ruginya juga bukan kehilangan duit aja, bisa juga kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat kita, hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga, hubungan dengan bapak ibu kita. Kayak aku lah contohnya, canggung, masuk rumah sendiri sekarang canggung karena kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu ya. Walaupun ya kita sudah terbuka satu sama lain, tapi tetap juga butuh waktu untuk mengembalikan seperti semula. Oke, karena ini aku nge-live-nya yang ketiga kali ya. Untuk ketiga kalinya aku nge-live dan aku nargetin 1 jam deh. Karena biasanya cuma belasan menit doang. Karena sekarang aku suka ada komen-komen seperti ini, jadi ada pembahasan gitu, nggak monoton. Dan aku juga mau ngingatin jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Ini Bang Nirnatur nih pernah main dong ya tentunya. Aku mau tanya nih Bang, apakah sekarang punya hutang? Karena orang-orang yang main judi online rasanya ya nggak mungkin nggak punya hutang gitu, hidupnya tentu bermasalah, nggak pernah cukup lah ekonominya gitu. Nih ada satu pengalaman juga nih, kemarin kita kan ada tour edukatif tuh bersama Aliansi Judi Pasti Rugi. Kalau teman-teman pernah dengar Aliansi Judi Pasti Rugi, kita pernah keliling Indonesia buat edukasi kampanye tentunya permasalahan tentang judi pasti rugi. Ada seorang ibu-ibu di Samarinda ya, beliau itu curhat kalau punya keponakan yang susah sekali untuk dinasehatin biar bisa berhenti judol. Padahal ya kalau dipikir-pikir, dia ini si keponakan ini seusia saya lah, kurang lebih ya 25-an tahun gitu. Dia udah S2, orang kaya loh, anak semata wayang, tapi orang tua tinggal ayahnya doang karena ibunya sudah almarhum. Parahnya sampai ke istrinya juga terjangkit judol. Orang tuanya datang datang terus tuh tukang pukul, debt collector ke rumahnya buat nagih utang. Utangnya tuh nggak main-main loh teman-teman, sampai ratusan juta. Kemudian dibayarkan, beberapa kali datang dibayarkan. Dia minta modal ke bapaknya untuk usaha ratusan juta dikasih, tapi buat judol. Dia dikasih rumah 2 dipilihin buat ditinggalin, tapi dia nggak mau nerima. Dia nerima tapi dia ngontrakin rumah itu ke orang lain. Dia milih ngontrak di tempat lain bersama istrinya biar orang tua atau keluarganya dia ini tidak berhubungan dengan dia. Bayangin loh teman-teman, orang kaya berpendidikan itu hancur porak-poranda karena judol. Apalagi kita orang yang hidupnya biasa-biasa aja gitu, kalau malam harus berpikir keras besok tuh makan apa ya, kita nyari duit di mana ya biar bisa makan besok gitu. Benar, kalau bisa jangan.
bukan kalau bisa sih, harus jangan gitu. Karena aduh, judi ini ya teman-teman, kita nggak bahas judol, kita ngebahas lebih universal lagi nih. Judi ini sebenarnya games atau permainan yang diciptakan untuk kaum kaum elit, untuk orang-orang yang mereka tuh sudah nggak tahu duitnya mau dipakai untuk apa. Nah, bayangin kalau mereka, kalaupun mereka kalah, mereka nggak pusing memikirkan hal itu, biasa aja lah. Mereka masih punya banyak saldo di rekening. Nah, sementara kita ini di Indonesia ini sekarang kita menjadikan judol itu sebagai keseharian dan berharap bisa menjadi sumber penghasilan. Itu kan bodoh tuh. Iya, cuci uang untuk orang-orang yang kaum-kaum elit ini. Tapi kan di negara kita ini, terutama generasi-generasi kita anak muda ini, menjadikan judul ini sebagai keseharian dan berharap bisa menjadi mata pencarian, sumber pemasukan. Itu nggak akan bisa, teman-teman. Bandar itu juga buat website ini sebagai mata pencariannya dia. Bayangin aja deh, ini kita ya, data 2024 ada 8,8 juta penduduk Indonesia main judi online. Sebanyak itu loh, 1 juta orang aja deh, bayangin sebanyak apa 1 juta orang. Terus yang dikasih menang tuh cuma 5 orang, sebut aja ya 5 orang dari 1 juta. Lu berharap menjadi salah satu dari 5 orang itu yang menang di hari itu dari 1 juta orang. Damn, berat bos. Gak kerasa sekarang sudah 24 menit kita ngobrol. Jangan lupa untuk di subscribe. Saya Erwin Erlani, asal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan sekarang stay-nya di Jakarta. Mengadu nasib berjudi sih, sebenarnya bisa dibilang berjudi karena mengadu nasib di ibu kota. Tapi ya bukan judi yang kayak gimana-gimana gitu kan. Banyak bang, percaya nggak percaya boleh googling dulu deh, keluar YouTube bentar, googling, cari nama aku Erwin Erlani, itu bakal keluar di Google tuh nama aku semua. Aku ngabisin 800-an juta di usiaku yang 24 tahun kemarin ya, karena aku udah berhenti judol tuh 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Aku ngabisin 800 juta. Itu uang dari mana? Aku sebelumnya kerja tambang 2 tahun. Gajiku tuh sekitar 9 sampai ya 9 lah, minimal 9 juta. 9 sampai 12 atau 13 juta lah setiap bulan. Bayangin 2 tahun kerja aku nggak pernah makan gaji. Dalam artian makan gaji itu paling cuma 100.000 buat beli rokok. Setiap gajian deposit all in. Beli rokok 2 bungkus per malam all in. Ya seperti itu. Kenapa aku sampai berani all in? Karena makan dan tempat tinggal dan sampai laundry pun kan ditanggung perusahaan. Jadi memang benar-benar nggak ada yang harus dipikirin lagi. Gaji itu murni masuk ke rekening semua gitu. Tapi nggak pernah cukup untuk judol. Aku masih harus minjam lagi ke orang-orang buat judol gitu. Ya namanya juga orang-orang yang kerja di, kalau teman-teman ada salah satu nih dari teman-teman yang pernah kerja tambang, tentunya akan mudah mendapatkan pinjaman karena mereka percaya kita punya gaji yang lumayan besar gitu. Tuh aku habis habis semua tuh. Itu baru dari kerjaku sendiri yang 2 tahun. Tuh bayangin aja itu udah berapa. Belum lagi harta-harta orang tua aku yang pernah aku gade, aku jual. Kalau ibaratnya kayak sepeda motor, laptop, dan handphone, peralatan kuliah lah. Semasa kuliah aku udah nggak kehitung. Itu baru dampak ekonomi ya bang. Belum lagi
setelah benar-benar berhenti tuh aku masih punya utang sekitar 80 sampai 100 ada, tapi alhamdulillah kelar karena sudah nggak bermain. Bayangin aja tuh kalau uang segitu aku pakai untuk investasi lah, beli bitcoin, masuk saham. Udah berapa ya sekarang, benar-benar financial freedom di usia muda gitu, tapi menyesal, cuma menyesal aja, nggak ada manfaatnya gitu. Kalau pengen berubah ya harus berkorban berhenti. Kalau nggak bisa berhenti, seleksi alam aja, kamu pasti habis. Bener, pasti akan bisa berhenti bang orang-orang yang main judol itu, walaupun bukan atas kemauannya sendiri tapi dipaksa oleh keadaan. Seperti contohnya aku bisa bilang karena aku nyoba 2-3 tahun tapi nggak bisa berhenti. Tiba saat memang benar-benar dipaksa untuk berhenti oleh keadaan, nggak nggak bisa dapat pinjaman lagi dari orang-orang karena kepercayaan sudah rusak, pekerjaan juga aduh udah nggak ada semangatnya kerja. Baru deh terbuka dengan orang tua dan orang-orang terdekat, jujur, gak bisa dulu bayar hutang karena begini-begini. Intinya terbuka, pasti selesai semuanya. Menang paling gede berapa tuh? Aku gak pernah menang paling gede bang, sumpah. Kalau dulu ya semasa kuliah beli togel tuh, kalau teman-teman pernah dengar BB campuran, jadi kita belinya kan pilih 5 nomor nih secara acak, terserah teman-teman mau beli angka berapa, sebut saja 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka ini teman-teman pilih semuanya. Jadi kita masang 250.000. Nanti 5 angka ini akan keracak, entah itu 324, 341 atau 532. Pokoknya keracak gitu pasti kena gitu kan. Ya 25 juta itu udah paling gede dengan ngebeli 250.000 ya kan, sekali beli itu satu pasar. Bayangin aja Toto Makau itu 4 kali, Toto Makau ya 4 kali dalam sehari, belum lagi Singapura, belum lagi Hong Kong, dan juga yang apa ya, yang sore siang Sydney. Bayangin sebanyak itu loh pasar. Ya itu masih masa-masa hoki, dalam 1 minggu mungkin bisa kena 2 kali. Ya 50 juta ada ibaratnya untuk kena, tapi ya udah habis 40-an sih sebenarnya gitu. Kemudian setelah mengenal slot juga nggak ada kemenangan paling besar, nggak pernah maksuin sama sekali. Dengan deposit 10 juta, kalau ibaratnya naik ke 30 juta, apakah itu bisa dikatakan besar? Tentunya tidak loh teman-teman. Teman-teman aja kalau ibaratnya depo 100.000 naik ke 300.000, itu belum tentu mau WD kan? Belum tentu mau WD. Jadi aku menyimpulkan bahwa 30 juta itu nggak besar. Nah, untuk kemenangan terbesar sendiri yaitu 30 juta. Walaupun ya ini satu titik aku udah nggak punya uang sama sekali, ini pun hasil pinjaman cuma 300.000, aku deposit 300.000. Aku kan orangnya beli, aku mainnya di Zeus yang 1.000, yang kali 1.000 gitu. Maksuin lah bet 1.000 itu 15 juta untuk pertama kali maksuin, tapi bet 1.000. Bayangin yang sebelumnya aku bet 10.000. Tapi ya seperti itulah bandar, ketika kita bettingan kecil ya tentu dikasih gitu, pas bettingan besar no. Nah kalau untuk penasaran nggak sama sekali bang. Kenapa? Sumpah ya, kalau teman-teman sudah berada di fase depositnya jutaan dan jiwanya all in, itu nggak ada keinginan sama sekali buat deposit ratusan ribu, sumpah demi Allah. Karena apa ya, apa bahasanya King, nggak dapat gitu sensasi, karena sensasinya itu nggak akan dapat. Kita udah biasa deposit jumlah gede, bettingan minimal 10.000, tiba-tiba disuruh deposit, mohon maaf banget ya, deposit ratusan ribu dengan bettingan sebut aja ya 400 atau 800 yang sekarang kan.
nggak akan dapat sensasinya bang. Jadi untuk keinginan udah nggak ada, aku sudah beralih fokus ke saham sekarang ini. Yuk sama-sama teman-teman kita mendorong IHSG kita 10.000 di tahun ini, masuk ke bursa saham aja yang pasti-pasti aja. Oh enggak, udah nggak ada keinginan aku bang, udah nggak ini sama sekali. Duit, kalau ada duit masuk rekening saham RDN udah, karena itu lebih, ya tentu legal. Karena dulu juga sebelum, ya bukan sebelum sih tapi beriringan, aku udah kenal kripto, udah kenal saham itu di tahun 2018 saat masuk kuliah dulu kan. Kebetulan ada pelajaran-pelajaran yang ngebahas tentang itu, jadi aku tertarik, jadi udah paham. Dan kalau teman-teman tahu tentang kripto kayak Doge, Shiba Inu itu kan hype-nya di tahun 2019 atau 20 ya, orang-orang banyak kayak mendadak lewat situ kan. Nah lagi hype-nya kripto, aku juga bisa menghasilin 1 juta loh per malam, karena agresif pasar kripto itu kan malam dia. Aku bisa ngasilin gitu. Cuma karena jalan juga judol, jalan juga mohon maaf ya masuk klub-klub malam, nggak ada jadinya. Uang yang hasil trading kripto ini habis buat judol gitu. Nggak tahu kenapa juga saat itu ya ngelawan ngelawan rasa ingin judol tuh susah banget. Padahal lewat kripto lebih menjanjikan gitu. Aduh, iya kayaknya ya bang ya, duit setan gitu. Ya benar, sorry bang baru bisa baca ini karena nggak tahu kenapa. Udah dulu bang. Oke, sederhana aja, kasihani dirimu sendiri wahai lelaki calon pemimpin, istri dan anakmu. Kalau yang masih bujang, kamu pemimpin atas dirimu sendiri. Yuk teman-teman, hidup yang nyaman, sumpah nyaman banget hidup tanpa judol. Aku mau ngingatin sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa bantu subscribe-nya biar channel aku ini bisa 1.000 subscriber di tahun 2026. Ini salah satu resolusi ya, resolusi dan plan untuk 2026 ini lebih baik. Ini sebenarnya masih masa-masa recovery sih, recovery atas kekalahan-kekalahan dua, apa ya, 1 tahun terakhir. Bukan 1 tahun terakhir bahasanya, 2024 gitu, karena aku berhenti di 2024 akhir. Udah 1 tahun sih tapi emang pulihnya lama gitu buat balikin semua, entah itu tanah-tanah orang tua yang aku gade itu kan lumayan besar juga. Terima kasih bang, lebih baik. Sayangnya kita nggak bisa ini ya, di YouTube nggak bisa apa ya, join gitu, nggak bisa kayak platform lain Facebook, Instagram, TikTok. Tapi di sana aku nggak bisa live juga teman-teman. Nah persyaratannya kan harus 1.000 followers. Dan salah satu juga cara yang aku lakuin dulu ya biar duit itu terasa lumayan aman, aku kan udah kenal bursa nih, pasar modal. Jadi kayak apa ya, banyak sekali kan platform yang menyediakan reksadana. Jadi aku beli reksadana dulu karena nominal belinya juga bisa dari 10.000 kan. Beli reksadana, kalau punya ibaratnya ada duit dikit naruh 100.000 di reksadana.
Kenapa naruh di reksadana? Karena reksadana kan beda sama yang lain seperti saham dan kripto. Kalau kripto kan bisa 24 jam, kapan aja kita tarik bisa. Nah, sementara kita orang-orang yang main judol nggak mau yang seperti itu. Nah, reksadana ini kan untuk kita beli aja itu butuh 7 hari. Kalau untuk kita jual lagi butuh 7 hari lagi. Berarti dari kita sisihin uang kita butuh waktu 2 minggu untuk bisa kita tarik lagi gitu. Makanya alhamdulillah bisa aman walaupun ya nggak seberapa dari yang hilang. Paling tidak ya seperti itulah untuk mengamankan. Saham juga kan butuh 3 hari untuk penarikan. Nah, intinya buat teman-teman mungkin bisa dicoba juga ngamanin ya. Nah, sekarang ayo kita sama-sama untuk mempersiapkan masa depan kita dengan berinvestasi. Banyak sekali platform yang menyediakan layanan untuk investasi dan caranya juga online gitu. Semua serba online. Kita beruntung sebenarnya kalau kita bisa menggunakan internet ini dengan lebih bijak karena cuma di zaman kita semua di telapak tangan gitu kan. Mau pesan apa ya, mau pesan makan tinggal klik, mau apa tinggal klik. Beda kan dengan zaman-zaman apa ya, dengan masa-masa orang-orang sebelum kita ya harus berkorban lebih dari kita gitu. Mbah, subscribe ya guys, subscribe Erwin Erlani. Buat teman-teman yang mau ini juga, mungkin kita bisa menjalin komunikasi yang lebih lanjut lewat Instagram aja ya. Nanti aku pasti untuk fallback kok teman-teman. Erwin Erlani. Karena di sini kan nggak bisa cetan nanti. Ibaratnya teman-teman mau diskusi atau apa. Jujur, sekarang lagi mempersiapkan untuk nyari-nyari modal. Karena banyak sekali sebenarnya hal yang bisa kita kerjakan di usia-usia yang lagi produktifnya ini ya teman-teman. Karena dengan ngebacot juga kan ya percuma. Tidak terasa ternyata 40 menit ngomong di depan kamera tuh nggak kerasa kalau ada interaksinya loh. Pantasan Cesar bisa live 24 jam. Mm, 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 mm. Apakah tidak ada yang bisa kita diskusikan lagi guys? Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kalian semua? Ya udah deh teman-teman ya, karena sekarang udah lumayan larut juga. Mungkin teman-teman sudah waktunya untuk beristirahat. Yang sekolah besok sekolah, yang kerja besok kerja, semangat. Terima kasih sudah join live ini sekali lagi. Jangan lupa juga join untuk besok 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 dan seterusnya. Tentunya dengan tema yang sama, kita akan tetap ngebahas
permasalahan tentang judul. Jangan lupa juga di-share ya. Subscribe, share. Saya Erwin Erlani. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.